aman ya. Boleh next. Nah, sekarang kita ke tempat tinggal. Untuk tempat tinggal sendiri ada 2 alternatif pilihan tempat tinggal bagi mahasiswa Indonesia di Turki yang sering itu yang mostly ya notabene ya. Artinya kita nggak mungkin lah beli rumah di sini, ngapain juga kan, pasti sewa gitu. Nah, kalau teman-teman akrab dengan sistem kos-kosan di Indonesia, di sini tuh hampir nggak ada bisa dibilang. Beda banget lah sistem apa ya, sistem tinggalnya gitu. Kalau di Indonesia kan kamar-kamar kecil satu kos harganya 500.000 sampai 1 juta gitu kan, mahal banget gitu. Nah, kalau di rumah apartemen sendiri itu tersedia dalam beberapa ukuran, luas dan tipe berdasarkan kapasitas penghuninya, mau berapa orang, fasilitasnya ada apa aja, terus kemudian lokasinya dekat kampus atau enggak, dan kondisi bangunannya apakah baru atau udah agak lama, lalu kemudian perabotannya artinya lengkap atau enggak. Ada rumah-rumah yang misalnya nggak ada kulkas atau nggak ada mesin cuci, itu ada juga. Ada ya rumah yang sama sekali nggak ada perabotan tapi murah, ada. Tapi biasanya umumnya kita itu cari rumah yang udah lengkap perabotannya, mulai dari kasur, terus kemudian ada apa lagi, kulkas, mesin cuci, ada internet juga yang pasti, TV bahkan gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya teman-teman apartemen di Jakarta kayak gimana. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan harganya bervariasi berdasarkan ukuran. Ukurannya mulai dari 1+1, 1 kamar dan 1 ruang tamu, terus kemudian 2+1, 2 kamar sampai 2 kamar plus 1 ruang tamu, sampai yang paling besar biasanya 4+1, 4 ruang kamar. Dan itu berdasarkan kapasitas penghuninya. Itu. Kalau saya sendiri di rumah yang saya tinggalin ini, saya tinggal di rumah 3+1, isinya ada 5 orang, dan kita nanti ada perhitungannya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian asrama terbagi jadi 2 kategori, yaitu asrama pemerintah dan asrama swasta. Gitu, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya teman-teman, untuk teman-teman yang beasiswa atau YTB kayak saya, dulu itu saya wajib tinggal di asrama pemerintah, di asrama lah paling enggak 1 tahun. Dan saya sempat juga ngerasain tinggal di asrama pemerintah selama 2 tahunan gitu. Sebelum corona saya itu sempat tinggal di asrama, dan luar biasa betah juga. Artinya segalanya ada, fasilitas lengkap banget gitu. Dan untuk teman-teman yang beasiswa sendiri kan udah gratis ya gitu, udah gratis, dan kita tinggal makan, tidur tinggal tidur, nyuci tinggal dikasih ke laundry gitu. Udah betul-betul udah enak banget lah kalau di asrama gitu. Next. Nah, kemudian ini biaya bulanan apartemen. Tapi setelah saya ngerasain ya, lebih enak mana, tinggal di asrama atau tinggal di rumah? Saya jujur secara pribadi lebih suka tinggal di rumah. Karena kenapa? Karena saya bisa ngerasa hidup yang betul-betul hidup gitu. Saya punya aktivitas, bisa nyapu, bisa masak, bisa nyeduh kopi. Kalau di asrama agak susah. Karena kebersihan ada yang petugasnya sendiri, masak udah ada yang masakin, tinggal makan. Jadi kayak nggak hidup aja gitu kalau cuma tidur, makan, dan belajar doang kayaknya. Makanya saya lebih suka di rumah. Nah, ini biaya rumah saya. Sewa bulanan di Sakarya untuk daerahnya sekitar 5 km dari kampus lah, perjalanan 15 menit dari pakai angkutan umum, itu harganya 1.600 lira, atau kalau di kurs rupiah kan maksimal paling banyak cuma 1,8 juta. Diisi sama 5 orang. Karena gini gede banget. Kita pun ngerasa 5 orang masih kurang, jujurnya. Gitu, masih kurang dalam artian masih sepi, masih lowong banget. Dulu 6 karena 1 orang pindah jadi 5 orang. Nah, kemudian listrik 120 lira, listrik per bulan ya semuanya. Ini wifi 150.000, wifi-nya juga udah unlimited, nggak ada kuota-kuotanya. Gas 100 lira, air 100 lira. Kalau di total dibagi 5 orang, kita cuma bayar per bulan 414 lira kurang lebih. Ini biaya tagihan saya bulan kemarin, bulan November terakhir. Yang terakhir tagihan bulan November ini sekitar 414 lira. Dan bisa dibilang murah banget nggak sih kalau dibanding di Indonesia? Kalau kita 500.000 cuma dapat ruangan kosan yang kecil banget, paling maksimal 4x3, 3x4 gitu kan. Nah, kalau ini kita benar-benar luas, bisa dibilang luas banget. Udah ada kulkas, udah ada mesin cuci, WC-nya 2, kamarnya 3, udah ada ini juga, ruang tengahnya luas, udah enak banget gitu. Oke, boleh skip next. Nah, terus ini buat FYI aja, selain daripada kita di kebutuhan yang rutin ya,
tadi kan kebutuhan yang rutin, kita juga perlu untuk memikirkan setidaknya pakaian-pakaian untuk musim dingin bagi yang pertama kali akan datang gitu. Next. Nah, pengeluaran musim dingin pertama yaitu ini semuanya satu item ya, satu piece. Minimal jaket winter itu harganya sekitar 250 lira sampai 300, sepatu rata-rata 200 lira. Sepatunya sepatu khusus, guys. Jadi nggak sepatu, kalau misalkan kalian salju nih terus pakai sepatu yang running itu pasti pleset gitu kan, karena licin banget. Jadi ya, sepatunya harus sepatu yang khusus. Makanya disarankan untuk beli baru di sini. Terus kemudian sweaternya juga yang lebih tebal, yang nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan tipis-tipis. Terus baju thermal tuh baju dalaman buat menghangat. Terus aksesoris lainnya mungkin kayak shawl, sarung tangan, kupluk dan lain-lain itu disesuaikan sesuai selera. Yang kalau di total kurang lebih sekitar 800 lira itu untuk pakaian musim dingin pertama. Gitu. Boleh next. Nah, terus kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya dulu, apa nanti di akhir kita lanjut. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Saya tergantung moderator sih. Kalau memang bisa langsung bertanya, silakan. Kalau nanti taruh di akhir nggak apa-apa. Kalau taruh di akhir nggak apa-apa. Yang mau bertanya boleh tulis di komen. Nanti kita baca setelah materi disampaikan ya. Nah, biar kita biar sambil ngalir ya. Oke deh. Next, untuk secondary-nya sendiri. Jadi pengeluaran berdasarkan kebutuhan untuk memperlancar aktivitas kuliah gitu ya. Jadi sifatnya nggak wajib-wajib banget, cuma kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan ada ini. Artinya ada 3 komponen kalau saya pribadi. Pertama internet, transportasi, dan buku alat tulis. Internet sendiri buat kuota HP lah istilahnya gitu loh. Jadi kan kita kalau pakai wifi kan di rumah doang. Sementara kalau untuk di jalan, untuk tetap bisa menyambung komunikasi, tetap kita harus pakai kuota internet. Cuma sifatnya nggak wajib karena ya bisa dibilang di kampus internetnya udah sampai berbagai sudut gitu loh di kampus sendiri. Jadi hampir nggak ada area yang nggak kesentuh internet gitu. Jadi ya saya pernah coba nggak beli kuota internet dan masih bisa hidup juga kok gitu loh. Paling kayak hilang-hilangan sedikit kalau lagi di jalan nggak ada koneksi gitu aja. Terus kemudian transportasi, jelas kalau misalnya rumah kita membutuhkan jarak yang cukup lumayan ya, misalkan 5 kilo kayak rumah saya, itu pasti kita pakai angkot dong. Kalau jalan ya bisa aja sih, cuma gempor aja sejam bolak-balik gitu. Pergi sejam pulang sejam gitu. Kalau yang dekat daerah kampusnya sih ya udah privilege, berarti bisa jalan misalkan 10-15 menit juga bisa. Nah, selama saya yang dulu tuh kayak gitu, 15 menit sampai kampus jalan. Dan saya nggak ngeluarin biaya transportasi. Terus buku alat tulis, pengeluaran buku sendiri biasanya untuk perkuliahan gitu ya. Untuk perkuliahan biasanya berarti kita hitungan per semester. Dan alat tulis kadang kita yang namanya mahasiswa tuh ada aja cerobohnya lah, entah hilang lah, entah kemana lah gitu. Jadi mesti disediain juga tuh. Kadang-kadang nggak terduga aja tiba-tiba butuh fotokopi sekian lembar gitu. Lumayan kadang kalau misalnya nggak diperhitungkan itu juga jadi apa ya, kayak uang hilang tuh rasanya, karena kita seakan-akan nggak ngeluarin apa, kita udah ngeluarin buat keperluan kita sendiri gitu. Boleh next. Nah, internet sendiri di Turki itu ada 3 operator yang umum dipakai ya. Ada Turkcell yang paling bagus, Turktelkom yang sedang, Vodafone yang paling ya dibilang jelek juga enggak sih, cuma yang paling terbatas sinyalnya gitu, yang lebih sering hilang-hilangan daripada yang lain. Ibaratnya kalau Turkcell tuh kayak Telkomselnya kali ya di Indonesia. Turktelkom sekelas mungkin apa ya, sekelas Indosat atau XL lah. Vodafone kayak Tri atau Smartfren-nya gitu. Nah, saya sendiri pakai yang Turkcell. Itu yang paling bagus lah kualitasnya. Cuma lebih mahal. Jadi semakin bagus ya pasti lebih mahal, ada bayaran yang lebih mahal. Boleh next. Next. Oke. Nah, transportasi
Transportasi dibagi menjadi dua nih, biasanya yang paling umum ada beledi otobus atau bus dari pemerintah. Itu fasilitas dari pemerintah, tarifnya sekitar 2,2 lira. Itu untuk harga pelajar ya, untuk tarif pelajarnya. Tarif umumnya lebih mahal. Nah, terus ada yang selain bus juga ada angkot, yaitu biasanya disebut sama Dolmus. Nah, Dolmus itu lebih mahal sedikit, cuma kelebihannya adalah kalau Dolmus dia datangnya tuh nggak terjadwal dan lebih sering. Karena kalau misalkan kita contoh telat ngejar bus, kita mau nggak mau biasa naik angkot. Karena kalau bus itu kan trayeknya dia udah fix jamnya gitu loh. Jadi kalau kita terlambat atau kalau kita nggak sesuai sama jamnya, kita nggak bisa naik bus gitu. Jadi ya jatuhnya naik angkot gitu. Cuma ya enaknya angkot adalah dia lebih fleksibel aja sih walaupun lebih mahal. Lebih fleksibel tuh dalam artian lebih cepat juga kadang gitu. Kadang maksudnya di sini nggak ngetem yang kayak di Indo ya. Di sini nggak boleh ngetem lama-lama. Nggak ada ngetem-ngeteman. Jadi enak-enak juga sih pakai angkot. Saya sendiri lebih prefer pakai angkot sebenarnya. Oke, next. Boleh lanjut sedikit lagi nih materinya. Nanti kita tinggal ngobrol-ngobrol aja. Oh, ke close ya. Oke. Sambil dikembaliin, saya jawab dulu kali ya, nggak apa-apa ya. Satu persatu nih. Di asrama pemerintah dan swasta. Asrama pemerintah harus menerima beasiswa. Jadi untuk asrama, ini masih Srofil nih, ada pertanyaan tentang biaya asrama pemerintah sama swasta. Kalau untuk biayanya sendiri bervariasi, tergantung fasilitasnya. Yang saya tahu, zaman saya itu waktu beberapa tahun lalu lah, biaya asrama itu mulai dari 350 lira yang paling murah. Yang pasti sekarang udah naik yang kayaknya sih mungkin minimal 500 lira itu untuk asrama pemerintah atau swasta yang paling murah gitu. Ya sampai 1000-an mungkin bisa, tergantung fasilitasnya. Ada asrama yang bagus banget, ada asrama yang biasa aja, ada asrama yang makan sendiri, masak sendiri, ada yang asrama yang dimasakin ada. Nah, kalau di asrama pemerintah sendiri biasanya ya kalau teman-teman Indonesia kita memang khusus untuk beasiswa gitu loh. Jadi bisa sebenarnya berkesempatan juga anak-anak mandiri untuk dapat asrama pemerintah. Cuma kuotanya sedikit banget dan hampir jarang lah, nggak bisa dibilang bahkan nggak ada gitu. Nggak ada yang mandiri masuk asrama pemerintah. Ada sih satu atau dua mungkin, itu lagi dapat rezekinya aja. Kalau misalkan lagi, karena susah sih gitu, karena kita rebutan sama orang Turki juga gitu. Sementara kalau misalnya kita dapat beasiswa, kita udah disediain sama penyelenggara gitu, udah bookingin tempat istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata orang Indonesia yang datang dengan mandiri biasanya ke asrama swasta. Tuh. Boleh dilanjut lagi kali materi yang slide yang tadi. Lagi. Apa ini nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Ya udah berarti Maaf ya. Nggak apa-apa sih berarti kalau misalkan bisa saya ceritain aja. Sudah. Nah, kemudian buku alat tulis juga penting ya, karena beberapa jurusan itu bukunya luar biasa tebal gitu. Walaupun saya sendiri sebagai mahasiswa manajemen itu bisa dibilang jarang beli buku, karena udah merasa tercukupi dengan materi dari dosen, tinggal kita banyak nyatet aja gitu. Kalau untuk buku sendiri, dan buku di sini harganya lebih mahal banget daripada di Indonesia. Itu juga jadi concern ya untuk semester ketika memulai, karena harga satu buku bisa 100.000 paling murah gitu. Dan cara ngakalinya sebetulnya adalah kita beli buku bekas gitu, beli buku bekas dari online. Biasanya banyak juga tuh harganya bisa turun sampai 70% kalau misalkan kita mau lebih hemat gitu. Nah, alat tulis sendiri ya seperti kebanyakan mahasiswa lah, artinya
kadang suka hilang pulpen atau hilang tape egg-nya, hilang penggaris apa segala macam gitu kan. Ya itu juga biasanya saya perhitungkan untuk biaya bulanan, beli pulpen, beli pensil, beli penghapus gitu-gitu. Kadang fotokopian juga ada aja gitu. Nah, kalau di total pengeluaran bulanan untuk sekunder tuh ya sekitar berapa ya? Sekitar 170 lira itu udah cukup. Transportasi itu kita cuma 100 lira lah sediain buat 1 bulan. Dengan asumsi kita ke kampus setiap hari. Dengan asumsi kita ke kampus setiap hari, transportasi jadi 100 lira. Sementara kalau saya sendiri sebagai semester akhir itu ke kampus maksimal seminggu cuma 3 kali. Jadi yang 2 harinya saya kosong atau online. Jadi nggak menuntut saya pulang pergi kampus. Dan kuota internet 50 lira, itu sekitar 50-60 ribu, 8 giga. Itu udah cukup banget karena di rumah kita ya unlimited kuotanya. Gitu. Oke, boleh next. Nggak keluar ya? Nggak Belum. turun, nggak ke scroll. Nah, untuk tersier ya, untuk tersier sendiri biasanya saya liburan aja sih daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, mending ya nongkrong sesekali lah, sebulan, seminggu sekali maksimal gitu, jangan sering-sering. Karena jebol di situ sih biasanya keuangan, nongkrong-nongkrong nggak jelas, Starbucks nggak jelas gitu, mending ngopi di rumah aja udah. Kalau saya sendiri sih ya, makanya yang sifatnya tersier itu kan tergantung selera atau kebutuhan orang-orang. Nah, tadi di situ di slide-nya saya jelasin bahwa saya pribadi saya biasanya liburan aja udah, liburan kemana gitu. Dan ya ongkos buat liburan beberapa hari sampai seminggu itu bisa 500 sampai 1.000 lira tuh udah puas banget. 500.000 sampai sejuta lah bisa dibilang. Liburan udah bisa seminggu, udah bisa tinggal enak gitu. Terus tiket bus, mahal tiket busnya sih gitu. Mahal tiket busnya sekitar 200 ribuan untuk satu rute aja biasa gitu. Ya sisanya kalau di total seluruhnya nih ya teman-teman ya, kalau misalkan di total sebulan saya keluar berapa sih gitu untuk bisa hidup selama kuliah di sini, kurang lebih 1.100 di akhir ada. Nah di sini kurang lebih 1.100 dengan asumsi belanja mingguan, per minggu kan 100 lira dikali 4, 1 bulan 400 lira. Terus kemudian biaya rumah 414, biaya sekunder yang tadi saya sebutin, transportasi, kuota segala macam 170, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran tak terduga ini kalau saya pribadi udah saya masukin untuk hiburan juga, misalkan kayak pengen nonton bioskop, ya udah dari situ anggarannya. Terus pengen makan di luar, pengen nongkrong, beli kopi, beli apa, pakai uang dari situ, dan itu udah cukup banget buat sebulan. Gitu. Kita nggak nonton ke bioskop tiap hari juga kan ibaratnya. Kalau ada film bagus doang gitu, dan hal-hal lain juga yang mungkin terjadi kayak misalkan servis apa yang rusak HP misalkan, itu pakai uang dari situ. Dan sejauh ini sih so far ya selama nggak ada sesuatu yang urgent atau apa itu nggak keluar. Artinya misalkan contoh kita sakit lah, baru kita keluar uang itu untuk berobat gitu kan. Berobat juga kalau saya sendiri kan udah ditanggung sama pemerintah, ada semacam BPJS-nya gitu ya, ada semacam BPJS-nya. Jadi saya nggak keluar uang juga kalau untuk kesehatan. Mungkin kalau obat pribadi aja sih, kalau obat pribadi. Terus kemudian kalau teman-teman yang mungkin suka olahraga atau nge-gym, bisa nge-gym gitu. Nge-gym juga nggak terlalu mahal, kisaran 150 per bulan langganannya. Saya pribadi nggak nge-gym ya, saya pribadi kalau mau olahraga ya olahraga di rumah aja, kayak workout kecil-kecilan gitu. Terus paling jalan kaki lah, olahraga paling murah gitu. Kalau main futsal juga, nah main futsal misalnya teman-teman yang cowok suka main futsal nih, biasanya berapa sih satu lapangan 1 jam? Lumayan mahal, bisa sampai 300.000 1 jam doang. Nah, itu yang mahalnya di situ tuh. Patungannya lumayan gede. Seorang bisa 20 ribuan buat satu tim sekali main ya. Itu aja sih kalau dari sharingan saya ya. Mungkin banyak yang masih kurang, artinya banyak yang masih belum di mention di sini, tapi karena kita lagi bahas biaya per bulan aja kan, supaya bisa hidup di Turki sebagai pelajar atau mahasiswa, ya segitu, cuma 1.100-an lira. Kalau misalnya di rupiah kan itu nggak sampai 1,5 juta gitu.
Nah, itu di luar biaya ini ya, di luar biaya kampus sama biaya kampus sih, biaya kampus. Karena kalau saya pribadi kan beasiswa udah dibayarin, jadi saya nggak keluar untuk itu. Cuma kan kalau biaya kampus juga dihitungnya kan nggak per bulan ya, per semester gitu. Jadi ya itu mah hitungan-hitungan yang lain lah. Nah itu sih uang untuk 1 bulan tuh 1,5 juta tuh udah cukup. Kalau dengan catatan kalau harga rumahnya segitu juga, masalahnya sekarang rumah ini makin langka karena makin banyak orang Indonesia, makin banyak mahasiswanya. Jadi bisa dibilang rebutan juga cari rumah. Sekarang harga rumah rata-rata yang cukup ideal itu 2 ribuan gitu, 2.000 lira untuk 5 orang misalkan, berarti 400 lebih kan. Cuma tetap kembali jatuhnya lebih murah kalau dibandingkan fasilitas yang ada di rumah itu, dibanding dengan di Indonesia yang kos-kosan di Jakarta mana dapat kan yang di bawah 1 juta yang layak gitu. Susah kan di Indonesia. Nah, di sini kita kalau cara perbandingan dibanding di Indonesia, kita lebih layak lah, kita lebih murah gitu di Turki ini gitu. Oke, gitu mungkin teman-teman. Sekian kalau materi saya. Mungkin nextnya mau langsung jawab pertanyaan kali ya, Mas Lucy. Baik, terima kasih Kak Pupung. Ini saya coba bantu baca ya Kak. Oke. Sambil saya baca pertanyaan, mungkin yang lain kalau mau tanya bisa tulis di komen, nanti kita baca dan nanti dijawab langsung sama Kak Pupung. Masih, coba saya baca ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Kak, izin bertanya, di Universitas Sakarya apakah ada jurusan psikologi S2? Kemudian berapa biaya per semester kalau semisal yang reguler? Nah, kalau itu yang saya tahu ya di Sakarya sih psikologi ada, cuma ada mahasiswa S1-nya ada. Cuma kalau S2 sendiri saya kurang tahu. Mungkin perlu dicari kali ya. Kalau mau dicari. Dan untuk biayanya itu saya kurang hafal juga, Mas atau Mbak. Jujur saya kurang hafal karena tiap tahun diupdate ya, tiap tahun itu diupdate. Tiap tahun diupdate, jadi saya kurang hafalin biaya-biaya semesternya juga. Cuma yang jelas dari biaya terakhir sih secara rata-rata ya, yang saya lihat itu biaya per semester tuh mulai dari 4 juta sih sekarang untuk hitungan semester ini ya, sekitar 4 juta mulai sampai sekitar 4 juta sampai paling mahal tuh kedokteran ada belasan kali, saya kurang hafal juga. Cuma ya segitu termasuk murah lah kalau di Turki, karena kalau kita lihat di kampus-kampus lain mungkin lebih mahal lagi gitu. Dan untuk ada atau tidaknya saya kurang tahu juga ya. Yang jelas kalau mahasiswa S1 yang psikologi sih ada, harusnya sih biasanya sih ada juga S2-nya gitu. Itu paling Mas. Baik, ini sekarang pertanyaan dari Kak Najwa Liliana. Assalamualaikum Kak, apakah wajib bayar pajak HP yang dibawa dari Indonesia? Nah, kalau ini ya, nah ini juga jadi concern teman-teman yang baru nih. Kan di Turki itu FYI nih bagi yang belum tahu, ada kebijakan bagi orang-orang asing yang membawa HP dari negaranya itu diwajibkan dan ingin menggunakannya di Turki, itu wajib membayar pajak IMEI senilai 1.500 lira. Dengan kurs sekarang berarti sekitar 1,5 juta. Nah, apakah itu wajib atau enggak? Kalau wajib atau tidaknya itu terserah kembali kepada teman-teman. Artinya kalau misalkan teman-teman masih mau pakai HP yang dibawa dari Indonesia dan mau tetap aktif, ya bayarlah gitu, bayarlah sekitar sejumlah uang itu. Tapi kalau saya pribadi, daripada saya harus buang-buang uang segitu banyaknya untuk hanya bayar pajak yang kalau kita ke Indonesia lagi pun nggak akan jadi apa-apa gitu. Mending saya beli HP lagi di Turki. Mending beli HP yang lokalan gitu. Maksudnya lokalan tuh yang udah terdaftar IMEI-nya di pemerintah Turki gitu loh. Karena kalau misalkan HP dari luar negeri itu pasti akan kena. Itu pasti akan kena, dan makanya untuk mengakali itu sih saya pribadi lebih senang beli HP di Turki, dan saya beli HP-nya yang bekas lagi gitu. Karena kenapa? Karena orang-orang Turki itu bisa dibilang apik lah sama barang-barang gitu loh. Sama barang elektronik tuh apik banget mereka. Jadi saya setiap kali beli HP, setiap kali beli barang apa, ya selama saya beli online dan secondan gitu,
memuaskan sih so far, dan harganya bisa lebih murah 50% dari harga harga barunya gitu ya, daripada kita harus bayar pajak HP. Jadi nggak wajib juga. Bahkan ada beberapa HP yang beberapa merek HP yang nggak kedeteksi tuh, nggak kedeteksi emailnya harus bayar. Misalkan contoh yang saya tahu kayak Realme itu belum kedeteksi dia. Kalau misalkan kita bawa semacam iPhone, Samsung, terus apalagi misalkan kayak Xiaomi, itu biasanya akan kedeteksi dan kita akan diwajibkan membayar kalau kita ingin pakai HP itu. Kalau kita nggak bayar, apa yang terjadi? HP-nya nggak bisa dipakai teleponan, internetan, tapi WiFi tetap nyala gitu, kalau WiFi. Nah, kayak HP Realme yang baru-baru yang nggak terkenal mereknya gitu, itu biasanya sih lewat-lewat aja, bisa-bisa aja. Oppo kena, Vivo kena, itu untuk HP. Jelas ya? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aribah. Assalamualaikum Kak, biaya tomer per bulan berapa Kak? Biaya tomer tiap kampus beda-beda. Tiap kampus beda-beda, dan kalau di Sakarya sendiri sih setauku kalau harganya belum update banget sih, hitungan satu level itu sekitar 4.000 lira. Sekitar 4.000 lira atau sampai 5.000 kali ya. Aku kurang hafal juga, udah lama nggak mantau tomer. Tapi yang jelas itu bayarnya per level. Dan kalau di tomer kampus lain bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Jadi beda-beda, tergantung kamu kuliahnya di mana. Mungkin saya lengkapi yang per level itu hitungannya berapa bulan Kak? Oh, 1,5 bulan, 7 minggu. Baik. 7 minggu. Dan catatan ya, kalau misalnya teman-teman ada level yang nggak berhasil atau ngulang, itu jatuhnya bayar lagi. Karena ya itu banyak kejadian gitu sama teman-teman kita, ya karena belajarnya nggak serius atau gimana, atau karena memang susah juga bahasa Turki. Jadi mereka habis banyak uang itu justru di bahasa Turki, di tomer gitu loh, karena mereka biasanya ya nyepelein gitu lah. Kadang ada yang nyepelein, jadi apaan sih masih tomer ini gitu kan, taunya pas ketika masuk ujian dan nggak lulus harus ngulang lagi. Sampai kapan? Sampai level minimal B2. B2 itu level ke-5 berarti ya. Berarti at least 5 level, dan dikalkulasiin sama waktunya 1,5 bulan kali 5 ya, berarti sekitar 7 bulanan lah. 7 bulanan itu wajib bahasa minimal. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadlan Fatih. Assalamualaikum Kak. Kalau melalui jalur mandiri, apakah bisa tinggal di asrama pesantren Sulaimaniyah? Kira-kira berapa biaya per bulan atau per tahunnya? Kalau di Sulaimaniyah itu bisa yang mandiri, yang di YTB juga bisa, yang kayak saya juga bisa, dan mereka bayarnya kalau setahu saya sih nggak per bulan, tapi langsung per tahun. Nah, per tahun itu jumlahnya mungkin saya benar-benar nggak tahu sih, dalam artian saya cuma pernah dengar aja sekitar 3.000 atau 4.000 lira sih setahun gitu. Jadi murah banget, sekitar nggak sampai 5 juta sih tinggal setahun. Dan kalau Sulaimaniyah sendiri ada program-programnya, ada semacam ya pelajaran-pelajarannya lah gitu kan, karena sifatnya lebih kayak pesantren gitu. Cuma lebih ketat juga dari segi aturan gitu, dan ada yang suka, ada yang enggak gitu, biasanya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, dari Kak Rezak Alhamsi. Assalamualaikum Kak, izin tanya apakah kalau masuk Sakarya Univ sekarang harus tes SIOS dulu? Kayaknya gue sih lebih tahu deh. Ya mungkin nanti bisa langsung hubungi kami ya, Ah, Kak Safir. Nanti akan kami jelaskan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ribah lagi. Assalamualaikum Kak, bedanya tomer sama kursus bahasa Turki di tempat lain apa ya Kak? di Turki itu semuanya tomer, nggak ada yang nggak tomer. Tomer itu kan ininya singkatannya Turkish Öğretim Uygulama Merkezi, jadi pusat studi bahasa Turki gitu loh, untuk mahasiswa asing. Dan itu lembaga dari pemerintah, namanya udah resmi ya, dari kementeriannya kayak gitu. Dan setiap kampus tuh cuma punya satu tomer ya, setiap di Sakarya cuma ada satu. Terus kan Sakarya ada dua, ada SAU, ada Subu. Nah, Subu tomer ada, SAU tomer ada.
Jadi ya begitulah, nggak ada apa istilahnya, nggak ada kursusan lain gitu, nggak ada, cuma ada tomer-tomernya aja gitu. Ada lagi? Baik nih, mungkin pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Kak, Ya. selamat malam. Mau bertanya, misalkan ada hal yang nggak diinginkan terjadi, bilang aja sakit atau butuh ke rumah sakit, siapa nanti yang akan membantu penanganan dan pembiayaan? Kalau teman-teman mandiri ya, kalau kita ngobrol tentang teman-teman mandiri yang mungkin kena musibah sakit ya, biasanya sih akan tetap keluar uang dari kantong sendiri gitu, karena kalau misalnya kita beli asuransinya bukan asuransi kesehatan yang mengcover itu semua gitu loh, gitu ya, tetap harus dari keuangan sendiri. Cuma kalau misalkan kamu tanya untuk saya pribadi, kalau saya pribadi karena saya ditanggung pemerintah YTB ya, jadi kalau misalkan saya sakit seumpama itu biaya rawat segala macamnya sudah di cover sama pemerintah gitu. Dan untuk nah, setahu saya teman-teman mandiri pun bisa beli asuransi itu, cuma yang katanya sih agak mahal dibanding asuransi biasa. Nggak tahu juga sih, belum pernah coba gitu. Tapi ya worth it sih kalau misalkan memang untuk jaga-jaga. Kalau misalkan ya daripada sakit terus nggak tahu berapa apa nominal bayarnya kan. Cuma yang saya tahu kebanyakan mahasiswa mandiri di Turki, di Sakarya, di mana-mana pun pakai asuransi, bukan asuransi yang ini, bukan asuransi yang kesehatan, tapi asuransi kecelakaan gitu Kak. Yang kenapa? Karena lebih murah, karena paling murah sih yang saya tahu gitu untuk memangkas biaya. Cuma kurang tahu juga itu ya, kembali ke inilah, kembali ke teman masing-masing. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawabnya cukup sampai di sini. Sebelumnya saya mau membacakan ulang profil singkat dari Misafir ya. Sekali lagi, perlu kalian ketahui acara webinar Misafir Series ini dilakukan setiap 2 pekan sekali dengan pemilihan tema yang beragam. Dengan harapan bahwa Misafir tidak hanya menjadi agen pendidikan komersil, tetapi juga bisa terus memberikan nilai sosial di setiap program-programnya. Misafir adalah teman bagi para penuntut ilmu yang memberikan jasa, membantu teman-teman melanjutkan pendidikan tingginya di negara Turki. Misafir didirikan oleh Kak Zafan Asadullah dan diisi oleh kakak-kakak profesional dalam bidangnya, sehingga tahu kebutuhan para calon mahasiswa yang akan berangkat ke Turki. Misafir juga mempunyai legalitas nasional dengan nama perusahaan PT Musafir Sahabat Abadi, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir dari segi keamanan. Misafir dalam misinya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman sehingga unggul dalam hal pendampingan, fasilitas, hingga biaya yang lebih terjangkau. Baik, demikian webinar series pekan ini. Akan banyak dan lebih seru lagi tema-tema webinar series Misafir yang akan diadakan. Follow up terus infonya di akun Instagram kami @misafir_id. Dan sampai saat ini Misafir sudah mengirim kurang lebih 50 pelajar untuk berangkat ke Turki dan telah meloloskan lebih dari hampir 100 pelajar mungkin ya ke universitas-universitas Turki. Maka tunggu apa lagi dan segera daftarkan dirimu ke Misafir_ID atau PT Misafir Sahabat Abadi. Sekian, terima kasih Kak Pupung dan teman-teman semua. Semoga hari ini ilmunya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan juga dengan saya. Terima kasih Kak Pupung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebelumnya maaf, kita foto bareng dulu kali ya. Oke. Baik. Bisa buka videonya semuanya. Pupung, makasih banyak Pupung. Wih, Bang Asad. Sama-sama Bang. Ada Bang Asad. Oke.
Udah on cam semua ya. Aba-abanya siapa Bapak? 1, 2, 3. Eight. 1, 2, 1, 2, 3. Tuh, udah ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.